الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Para pendengar rahimakumullah, syukur kita pada Allah, salawat dan salam tertuju kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Pada kesempatan ini kita akan bicara sekitar ibadah. Ibadah dalam sisi lughawi artinya abida ya'budu abdan wa ibadatan. Artinya taat, tunduk, patuh, merendahkan diri dan hina. Secara terminologi, istilahi cukup variatif. Para ulama tauhid mengungkapkan ibadah itu tauhidullahi wa ta'zimuhu ghayatat ta'zimi ma'tazalluli wal khudwa'i lahu. Artinya mengesahkan dan mengagungkan Allah sepenuhnya serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya. Ulama tasawuf mengungkapkan bahwa ibadah itu adalah fi'lul mukallafi ala khilafi hawa nafsi ta'ziman li rabbih. Artinya pekerjaan seorang mukallaf yang berlawanan dengan keinginan nafsunya untuk membesarkan Rabb-nya. Ulama fikih mengungkapkan makna ibadah itu adalah ma'uddaiti an liwajhillahi wa talaban li thawabihi fil akhirah. Artinya segala bentuk ketaatan yang engkau kerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharapkan pahala di sisinya di akhirat kelak. Yusuf Qaradawi, salah seorang pakar dan ulama besar di dunia ini, mengungkapkan bahwa ibadah itu adalah al-ibadatu darbatun minal khudu'i balu haddin nihayati nasyu istish'ari al-qalbi uzbatan lil ma'bud. Artinya ibadah adalah puncak ketundukan yang tertinggi yang timbul dari kesadaran hati sanubari dalam rangka mengagungkan yang disembah. Dari pengertian yang banyak di atas bisa disimpulkan ibadah itu adalah hiya ismun jami'un lima yuhibbullah wa yardah qawlan kana aw fi'lan jaliyan kana aw khafiyan ta'ziman lahu wa talaban li thawabih. Artinya ibadah itu nama yang mencakup segala perbuatan yang disukai dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan maupun perbuatan, baik terang-terangan maupun tersembunyi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pahala dari sisinya. Para pemirsa yang berbahagia, mengapa sih kita harus beribadah? Minimal ada 4 faktor kita itu harus beribadah. Pertama, menunaikan hak Allah. Tidak ada yang lebih berjasa terhadap manusia selain Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan manusia dan telah melimpahkan berbagai karunia nikmat kepada manusia. Sebelum dia lahir pun sudah Allah beri berbagai nikmat sampai dia lahir dan sampai dia mengakhiri hidupnya. Bahkan nanti ada apresiasi ketika ketundukan manusia itu betul-betul ya berjalan dengan baik selama dia jatah hidup di dunia ini, yaitu surga. Di antara ayat yang menunjukkan bahwa Allah memberi karunia yang besar kepada manusia itu seperti digambarkan oleh surah Atin umpamanya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu kami ciptakan sebaik-baik bentuk, sebaik-baik ya ciptaan melebihi dari yang lain. Dalam ayat lain juga digambarkan bahwa walaqad karramna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri warzaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Al-Isra ayat 70. Juga kami muliakan manusia itu Bani Adam, ya kami wa hamalhum fil bar, kami angkut ya mereka itu di darat maupun di laut. Kami beri rezeki kepada mereka itu rezeki yang baik-baik, dan kami lebihkan manusia itu dibandingkan dengan makhluk yang lain dengan berbagai kelebihan yang luar biasa. Para pemirsa yang berbahagia, yang kedua, kenapa dan mengapa manusia itu harus beribadah kepada Allah?
memenuhi kebutuhan rohaniah. Kelebihan, keutamaan, dan kemuliaan manusia atas makhluk lainnya bukanlah terletak pada fisik jasmaninya, melainkan terletak pada aspek rohaniah dan moralnya. Kalau kita lihat fisik, tentu kita sangat kerdil dibandingkan dengan gunung, dengan laut, dengan matahari. Tapi lebih jauh dari itu, manusia punya sisi lain yang lebih dari makhluk yang lain. Kesehatan serta vitalitas rohaniah dicapai dengan melaksanakan ibadah. Tidak ada jalan lain kecuali dengan ibadah kepada pencipta. Ibadah dicapai dengan melaksanakan ibadah secara benar kepada penciptanya, yang akibatkan mampu memberi konsumsi spiritual sebagai bekal hidup setiap saat yang tidak pernah kering. Jadi ibadah ini luar biasa. Ya. Dari bekalan rohaniah, kalbu manusia senantiasa berhajat kepada penciptanya. Karena dia terus berpikir, menung dan sebagainya tentang kehebatan karunia Allah yang diberikan kepadanya. Nah, dia harus berupaya bagaimana mendekatkan diri pada penciptanya, selalu berkomunikasi dengan penciptanya dengan baik, sehingga apresiasi lebih jauh yang disiapkan oleh Allah itu bisa dicapai. Nah, ketika manusia itu tidak beribadah, otomatis akan terjadi kedahagaan dan kelaparan rohaniah. Bila dibiarkan, ini bahaya sekali. Tanpa diserami dengan amal ibadah, akan berujung kepada kematian jiwa yang bencananya tidak terbatas pada pribadi, tapi juga memberi hal yang negatif kepada lingkungan sosial, alam maupun dunia ini. Akan muncul nanti sikap arogansi, sikap totaliter, sikap-sikap yang sangat negatif. Karena dia tidak mengingat bahwa keberadaannya ini bukan untuk menghancurkan dunia, bukan bikin kerusakan di dunia, tapi untuk semakin baik dengan apa yang Allah berikan, tuntun dan seterusnya. Artinya manakala manusia itu luput dari komunikasi dengan penciptanya dengan baik, otomatis dia akan menggunakan hukum-hukum yang sesuai dengan keinginan hawa nafsunya. Bisa juga hukum riba dan sebagainya, hukum rimba dan sejenisnya dan sejenisnya. Yang ketiga, menempuh jalan kebebasan dan kemuliaan. Penghambaan diri secara utuh dan total kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, akan membebaskan hati manusia dari penghambaan kepada sama makhluk. Kenapa demikian? Karena hati manusia membutuhkan pujaan, membutuhkan tambatan dan tempat bergantung. Jika bukan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai Khalik, tentu akan memuja makhluk yang lain atau memuja makhluk, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi kemuliaan manusia hanya dengan menghambakan dirinya kepada penciptanya, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan diri dari segala bentuk penghambaan kepada sama makhluk. Karena dalam posisi sebagai Abdullah atau hamba Allah, manusia berdiri sama tinggi dengan sesamanya, bahkan bisa lebih tinggi dengan yang lain. Bahkan apalagi benda-benda mati, makhluk hidup, dan juga termasuk setan sekaligus, atau setan sekalipun sebagai makhluk yang terkutuk, bahkan bisa melebihi dari kedudukan malaikat. Itulah sebabnya ketika Rasul Mi'raj kita lihat, ketika mengarah ke Sidratul Muntaha, maka Jibril pun istilahnya melepaskan Nabi kita sendiri, dia tidak ikut serta di dalamnya, karena yang dapat undangan adalah khusus dari Allah, adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, pada kedudukan Abdullah lah manusia menentukan kebebasan sejati. Sebab hanya terikat atau dependen dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, kenapa manusia itu harus beribadah kepada Allah? Untuk kebahagiaan hidup yang kekal. Dipastikan bahwa hidup di dunia ini hanyalah sementara. Sekedar pengantar untuk kehidupan yang lebih lama, yang lebih abadi. Setelah proses alam kubur kita ikuti, kita lewati, masuk nanti ke alam akhirat yang disebut dengan alam baqo, kekal. Kesenangan duniawi yang semu bisa saja diraih tanpa melalui ibadah. Banyak orang yang mentang Tuhan, bahkan tidak beriman, bahkan kaya dia dalam artian fisik material, tapi itu hanya bersifat semu, sifat sementara. Berapa lama sih hidup manusia?
antara ya 60, 70 atau lebih, itu sifatnya langka. Lebih dari itu sangat langka kalau kita, apalagi hari ini kita lihat penyakit bermacam-macam ya bertibun, ya artinya ya penyakit terus beruntun datang. Ini juga menggambarkan bahwa ya kesiapan manusia untuk bertahan itu sangat relatif sangat terbatas. Para pendengar yang berbahagia. Adapun untuk kehidupan sesudah alam fana ini, kebahagiaannya hanya dicapai dengan kehidupan yang syarat amal ibadah. Imannya benar, ibadahnya benar. Kematian tidak bisa dihindari. Artinya suatu kepastian. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang abadi, kecuali akan menghadapi kematian. Oleh karena itu, ya mari kita lihat sisi lain juga kenapa ibadah ini sangat penting. Sisi lain ibadah itu sangat luas, sisi maidannya, lapangannya. Ibadah mencakup seluruh sisi kehidupan manusia, sejak makan, minum, buang hajat, membina rumah tangga, bangun negara, hubungan sama dan sebagainya bisa dikategorikan ibadah, manakala proses untuk mewujudkan itu semua sesuai dengan aturan Allah. Contoh kita lihat umpamanya mau makan. Kita makan, ya ada doanya dan aturannya. Nah, seperti gambaran hadis, la tasroban ahadukum qa'iman. Jangan kalian minum ya berdiri. Kalau kita lakukan itu karena Allah, jadi ibadah dia. Kita ikuti aturan itu. Minum saja nggak boleh berdiri, apalagi makan dan sejenisnya. Berpakaian juga begitu. Apa tujuan kita berpakaian? Berpakaian itu adalah karena Allah ya memerintahkan kita berpakaian untuk aurat dan sebagainya. Sampai-sampai bercermin juga bisa jadi ibadah. Manakala kita tahu bagaimana bercermin yang benar, doanya bagaimana. Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah ciptakan aku dengan begitu baik, begitu sempurna, maka perbaikilah akhlakku. Sampai begitu. Jadi kalau kita motivasi, proses dan sebagainya karena Allah, sesuai dengan aturan Allah, jadi ibadah. Apalagi membangun negara. Kita membangun negara dengan bidang kita masing-masing untuk kebaikan masyarakat ramai, karena Allah itu jadi ibadah. Begitu juga berkecimpung di ekonomi dan sebagainya. Yang kedua, ibadah mencakup seluruh sendi organ tubuh manusia. Seorang muslim bisa beribadah dengan pikiran, dengan hati, dengan lisan, dengan pendengaran, penglihatan, badan jasmani, harta kekayaan, bahkan dengan perasaan. Apalagi hari-hari ini kondisi kita sangat berat. Bagi mereka yang punya modal, punya harta kekayaan, punya kesempatan luas untuk ya beribadah dengan hartanya. Bagi yang lain juga dengan kapasitas dan kemampuan, silakan masing-masing. Nah, kalau motivasinya karena Allah dengan cara yang benar, ya itu jadi ibadah semua. Oleh karena itu mari kita gunakan semua potensi kita ini sehingga statusnya jadi ibadah. Seperti umpamanya hari ini mata kita harus diperbanyak untuk membaca Al-Quran karena Allah. Kuping kita gunakan banyak untuk mendengarkan ceramah-ceramah, ayat Allah, sehingga menjadi ya sesuatu yang bisa mengarahkan hidup kita lebih baik dan sebagainya. Ya begitu juga jasmani kita. Bagaimana kita gunakan dengan baik untuk ya bermanfaat untuk lingkungan dan sebagainya. Kemudian juga kaitan dengan perasaan sekalipun. Ya kalau kita nggak punya kemampuan, harta, kemudian juga ya kemampuan lain fisik dan sebagainya, kita hanya mampu sisi perasaan kita, bagaimana agar saudara kita yang hari ini sangat ya sulit hidupnya, kita merasa empati. Kita doa kepada Allah agar Allah bukakan pintu-pintu ya kebaikan kepada orang yang mempunyai kekayaan dan sebagainya untuk membantu. Mendoakan kepada Allah agar yang terkena dampak COVID-19 ini bisa terbantu cepat dan sebagainya. Begitulah seterusnya. Mudah-mudahan dengan materi yang singkat ini kita semakin concern untuk tetap beribadah secara benar kepada Allah, sehingga hidup kita ini di saat Allah panggil kita sudah siap dengan beban atau dengan modal-modal yang baik sesuai dengan aturan Allah untuk menuju surganya. Wallahu alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.